Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dimudahkan dalam setiap kegiatannya, selalu diberkahkan juga rezekinya ya. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya ya, yang berlibur selamat berlibur ya, selamat liburan, happy weekend ya teman-teman. Yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas ya, semoga diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya ya. Untuk saya sendiri, saya memberikan semangat untuk diri sendiri juga, happy holiday mulai dari hari Minggu ya teman-teman, sama aja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sama saja seperti ini ya. Kita selalu di kantor ya teman-teman. Ini kantor kita, ini adalah tempat kerja kita, ini adalah sawah kita ya, ini ladang kita teman-teman ya. Ladang saya sekeluarga, maksudnya seperti itu ya. Ini saya tuh menghibur diri sendiri ya, dibalik kecapean, keletihan dan lain-lainnya ya. Mohon maafnya jika ada teman-teman yang kurang suka dengan ocehan saya, harap maklum ya, kebanyakan ngomong katanya. Ya udah, namanya orang ingin punya hiburan, ingin memberikan sesuatu hal yang membuat saya lebih lebih memberikan motivasi ataupun apa ya, harus banyak ngomong ya. Semoga dari ocehan saya ini bisa menjadi hiburan teman-teman, ataupun sekedar menambah wawasan, ataupun sekedar mungkin dianggaplah radio butut gitu ya teman-teman. Setiap hari ngoceh, dan mungkin sedikit banyaknya bisa menghibur ataupun sekedar senyum-senyum aja sendiri teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya akan sharing kembali pengalaman saya selama ngewarung ini teman-teman. Ini saya mau sharing kenapa sih orang yang punya hutang kalau ditagih itu marah. Apa penyebabnya teman-teman? Kenapa tersinggung cara menagihnya, ataupun merasa belum punya uang udah haruskan dibayar, ataupun memang belum niat bayar, atau karena nggak mau bayar, atau karena ada hal lain mungkin teman-teman ya. Tapi kenapa belanja barang-barang lain di supermarket ataupun di minimarket ataupun di warung lain, kenapa bayar cash gitu loh teman-teman, sementara di warung kita itu ngebon kopi, ngebon rokok. Jadi ingat saudara saya nih, Kak Wong sama Kak Kris suka minta ngebon, katanya teh ngebon gitu. Ngebon apa Kak Kris, Kak Wong? Ngebon kopi sama ngebon rokok katanya, udud. Ngudud gitu katanya, kayak kata saudara saya teman-teman yang ada di Surabaya sana. Salam hormat saya untuk kakakku tercinta di sana ya. Dan ini kalau soal ngebon gitu, perasaannya gimana ya teman-teman? Risih gitu ya, bilangnya mau nagih nggak enak, nggak ditagih keenakan gitu loh. Jadinya maunya bagaimana, maunya enaknya bagaimana coba ya. Sedangkan belanja di warung lain, di sebelah, di toko sebelah, di supermarket, di minimarket ya, apalagi saat tanggal-tanggal muda, wah pada borong-borong semua teman-teman ya, cari diskonan yang harga murah, cari diskonan yang barang-barang murah, barang-barang yang ada hadiahnya seperti itu. Sementara ke warung tetangga itu bukan cari kaya loh teman-teman, hanya sekedar mencari numpang hidup. Usaha sembako seperti itu ya. Kalau kaya sih alhamdulillah ya teman-teman. Kalau ini kan sekedar mencari nafkah aja untuk kebutuhan sehari-hari ya teman-teman, seperti itu. Kenapa teman-teman misalnya ada yang seperti itu ya, susah bayar gitu loh teman-teman, sementara mereka berbelanja di supermarket ataupun di pasar ataupun di minimarket, mereka tuh jor-joran banget ya, nggak ada istilahnya nawar, nggak ada istilahnya ketus sama pelayannya, nggak ada istilahnya barangnya begini begitu, nggak ada istilahnya barangnya mahal gitu ya teman-teman. Kenapa? Sedangkan jika ada apa-apa, larinya ke tetangga, ke warung tetangga, misalnya kekurangan micin, nggak ada micin, kurang gopek ya gitu ya, nggak ada sabun, kurang 1.000 ya gitu kan. Mereka nggak malu ya, biasa aja, merasa biasa aja. Coba belanja ke sana, ke supermarket ataupun ke minimarket seperti itu, kurang gope, kurang 1.000, enak nggak? Coba ya seperti itu ya, nggak bakal berani kan, pasti berlaga banyak uang, berlaga pakai kartu kredit gitu kan ya. Jadi marah-marah si teteh, kenapa ya? Nggak apa-apa, ini teman-teman meluapkan kekesalan salah satu teman saya, dan
mereka tuh cerita ke saya seperti itu ya. Namun di warung saya itu alhamdulillah nggak ada yang seperti itu. Semuanya baik-baik, dan jika ada kekurangan pun mereka pasti membayarnya, seperti itu ya teman-teman. Aduh, ini jadi saya jadi ikutan emosi ini ya. Harap maklum ya, emak-emak tuh gampang terpancing ya, gampang terpengaruh ya. Tapi kita sesama pedagang sembako itu pasti merasakan hal itu ya. Kita tuh agak sedikit gimana ya, kenapa gitu, kenapa sementara belanja di sana tuh enak gitu, langsung cash, tidak ada tawar menawar, tidak ada jutek-jutekan sama pelanggan, sama yang punya warungnya gitu kan ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa alasan mengapa orang-orang lebih suka memilih berbelanja ke supermarket ya teman-teman. Di antaranya adalah salah satunya karena tidak usah tawar-menawar dengan soal harga barang-barang sembako ya. Di supermarket itu sudah tertera semua barang-barang dengan harga-harganya ya teman-teman, dengan harga murah ataupun mahal. Kita bisa melihat harganya terus terang ya, terus melihat barang dengan harganya langsung ya, tidak seperti di warung sembako yang kita harus menanyakan dulu ya, mau bertanya jadi malu, seperti itu ya teman-teman, kadang-kadang seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui ya, jika produk-produk di supermarket itu sudah memiliki harga yang tertera pada produknya, sehingga memudahkan kita untuk mengetahui harga-harga tersebut tanpa harus repot-repot menanyakan ataupun menawar kepada penjualnya, yang terkadang tak jarang juga yang menyebabkan adu pendapat ataupun berselisih ya antara pembeli dan penjual. Di sana mah segini, kok di sini mahal, seperti itu ya kadang-kadang teman-teman. Namun jika membeli di supermarket langsung ambil gitu, nggak perlu tanya-tanya harga, nggak perlu membandingkan dengan di lain tempat, mungkin seperti itu ya teman-teman. Untuk yang kedua, mengapa para masyarakat lebih memilih berbelanja di supermarket ya, karena mudahnya untuk mengatur budget saat kita berbelanja ya. Mungkin kita membawa uang 100.000 nih, udah tahu nih harga ini berapa aja, seperti itu kita bisa hitung-hitung sendiri kan. Beda sama di warung sembako. Di sini di warung sembako seperti saya ini teman-teman, harus nanya dulu harga ini berapa, nanti dihitung-hitung uangnya tidak cukup, seperti itu ya teman-teman. Kalau di supermarket itu misalnya uangnya hanya sedikit, kita bisa fokus lihat ini aja, barang ini aja deh, sekalian lihat harganya gitu. Jadi pas apa enggak nih bawa uang segini, seperti itu ya contohnya teman-teman ya. Dan masih berkaitan juga dengan poin nomor 1 tadi ya, di mana harga yang tertera pada produk itu membuat kita bisa dengan mudah untuk memperkirakan beberapa budget yang bisa dikeluarkan saat kita berbelanja ya, beberapa produk. Dan juga jika budget dirasa kurang dan dengan produk yang ingin kita beli itu, kita bisa mengembalikan pada tempatnya. Beda sama dengan kita berbelanja di warung ya, jika kita minta ini sama pemilik warungnya terus nggak jadi kan nggak enak ya, nanti pemilik warungnya marah ataupun sedikit merasa dikerjain sama pembeli ini ya, contohnya seperti itu ya. Mengapa kebanyakan orang-orang itu memilih berbelanja di supermarket seperti itu ya teman-teman, lebih mudah melihat barang-barang dan juga harga-harganya. Yang ketiga, mengapa orang-orang itu lebih suka berbelanja di supermarket itu karena mudah melihat ataupun memilih-milih produk yang dibutuhkan ya. Konsep yang ada di supermarket itu membuat kita lebih leluasa untuk memilih produk-produk yang kita inginkan ya, yang kita ingin beli gitu, sehingga kita bisa memilih-milih produk apa saja yang kita inginkan. Dan dari segi harganya pun kita bisa melihat langsung ya teman-teman, tanpa repot-repot kita menyuruh pemilik warungnya untuk mengambilkan ini dan tanya ini itu tentang harganya. Jadi kan misalnya nggak jadi pun membeli barang tersebut, kita tidak malu-malu amat ya, karena kita sudah taruh lagi barang tersebut di tempatnya kembali ya, seperti itu teman-teman ya. Dan untuk yang keempat, mengapa orang-orang itu lebih suka berbelanja di supermarket ataupun di minimarket ya, karena tempatnya itu lebih bersih dan tidak perlu lagi kepanasan ataupun geber-geber karena haredang ya teman-teman ya, karena tempatnya yang nyaman, yang bersih, yang wangi, pelayannya pun juga cantik, ganteng, seperti itu ya teman-teman. Tidak ada bau keringat ataupun berdebu, barangnya sudah dijamin pasti bersih-bersih ya teman-teman. Namun ada juga beberapa produk yang kadang-kadang kita jumpai ya, yang sudah hampir expired, sama saja seperti di warung sembako ya. Kadang-kadang ada juga yang
apa namanya, yang sedikit rusak kemasannya, kadang suka ada nemu juga ya seperti itu ya, namun tidak separah di warung sembako teman-teman ya. Karena sudah menjadi rahasia umum ya teman-teman, bahwa kondisi tempat yang ada di supermarket itu harus tetap terjaga dalam kondisi yang prima, yang khususnya itu dalam kebersihannya ya. Wajar saja karena mereka itu mempunyai beberapa banyak karyawan yang memang yang mengelola kebersihan lain sendiri, yang menata-nata, yang mendisplay itu beda orangnya ya, khusus karyawannya tertentu ya teman-teman. Tidak seperti di warung sembako ya, yang semuanya kita kerjakan sendiri ya teman-teman. Jadi wajar saja jika di warung sembako itu sedikit keteteran ya, kita mendisplay sendiri, mengecek barang sendiri, berbelanja sendiri, semuanya kita mengerjakan sendiri ya teman-teman. Jadi wajar saja jika di supermarket itu sangat terjaga sekali kerapihan barangnya dan kebersihannya ya teman-teman. Selain itu ruangannya pun sangat nyaman ya, kita pun betah kalau berbelanja ke supermarket ya teman-teman, karena ruangannya sudah dengan AC gitu ya, yang ber AC gitu ya, beda sama di warung yang terbuka dan debu bisa masuk dari mana saja ya. Nah yang kelima ini, mengapa orang-orang itu lebih suka berbelanja ke supermarket itu, karena di sana itu banyak diskonan, banyak bonus ya teman-teman, apalagi di saat tanggal muda ya. Banyak sekali bonus-bonus dan promo-promo yang sangat menarik ya untuk para pelanggannya, para pecinta supermarket gitu ya, para pecinta berbelanja di sana gitu teman-teman, karena banyaknya bonus dan promo itu sehingga banyak yang tertarik ya teman-teman. Sebagai itu juga sebagai strategi mereka ya, untuk khusus untuk menarik minat pelanggannya ya. Bonus dan promo itu juga yang bikin menarik ya, memang sering kali menjadi pilihan paling populer ya oleh pihak manajemen untuk membuat orang-orang itu lebih tertarik datang ke situ untuk berbelanja ya teman-teman. Ataupun bisa juga untuk pemilik warung yang jika memang harganya masuk ya, beda harganya dengan harga di tempat kulakan kita bisa juga memborong barang-barang tertentu ya untuk dijual kembali di warung kita ya. Dan ini juga sangat berlaku di supermarket ya, banyak bonus dan promo itu sangat menarik bagi pelanggannya ya, yang seringkali ditawarkan pihak supermarket itu kepada pelanggannya dengan berbagai promo gitu, promo mingguan, promo harian, ataupun hari-hari tertentu kan suka ada promo-promo gitu ya teman-teman. Dan saya pun pernah juga ikutan berbelanja waktu itu ya, ada beberapa karton Indomie dan minyak goreng gitu ya, ada beli berapa pieces gitu ya teman-teman, dapat hadiah apa ya gitu, berkelipatannya cuma 2 kali gitu, seperti itu ya. Waktu itu saya juga pernah beli Indomie goreng dan minyak goreng gitu teman-teman ya, tapi kita nggak boleh beli banyak ya, dibatasi gitu. Seperti itulah teman-teman ya, kenapa orang-orang itu lebih memilih berbelanja di supermarket ya, di samping di warung tetangganya. Nah kita sebagai pemilik warung harus bisa mencontoh seperti itu ya, seperti pelayanan-pelayanan di supermarket, ataupun cara mendisplay barang kita, ataupun cara kita berjualan seperti itu ya. Banyak promo, banyak hadiah, lebih menarik bagi mereka, sama saja seperti di supermarket seperti itu ya teman-teman. Ataupun dari segi kerapihan barang yang kita jual, ataupun dari tempat yang kita gunakan untuk berjualan, harus kita rapikan, harus kita bersihkan ya, seperti itu ya teman-teman, biar pelanggan pun tidak membandingkan lagi dengan supermarketnya. Namun namun kita pun punya ciri khas lain ya teman-teman. Sebagai pemilik warung sembako itu lebih ramah mungkin ya, lebih kekeluargaan gitu ya, secara berjualannya itu lebih kekeluargaan gitu, lebih empati lah seperti itu ya. Biarpun kurang gopay, kurang 1.000, kita masih mengerti, masih mengizinkan tetangga kita, pelanggan kita berhutang ya. Beda sama di supermarket ya, 500 rupiah pun nggak boleh ngutang ya teman-teman. Kalau di kita di warung tradisional seperti kita ini, kita nggak apa-apa ya, kekurangan 1.000 ataupun 2.000 mah dimaklumin gitu ya, yang penting nanti bayar ya teman-teman. Nah untuk masalah pelanggan yang suka belanja ke supermarket dan belanja ke warung sembako itu ngutang karena apa? Mungkin kesalahannya ada di kita juga teman-teman, ada di warung sembako juga ya. Seperti tadi kita menjual barang-barang terlalu mahal ya, ataupun membosankan, menjenuhkan ya pelayanannya, dan mungkin barang-barangnya kotor, berdebu, ataupun expired masih dijual aja gitu ya teman-teman, contohnya seperti itu. Dan banyak hal-hal lain yang beda sama di supermarket tersebut ya. Jadi kita usahakan
supaya warung kita itu ramai dan tetap dikunjungi pelanggan, ya kita harus semaksimal mungkin, sebisa mungkin meniru konsepnya supermarket ataupun minimarket ya teman-teman, seperti itu. Namun di warung sembako saya ini karena warung sembako jadul, jadi seperti inilah tampilannya ya. Jadi saya belum bisa merubah seluruhnya konsep warung sembako saya teman-teman ya. Namun untuk masalah yang menghutang itu saya udah bisa atasi ya teman-teman, alhamdulillah. Ya caranya seperti misalnya tidak memberikan hutangan terlalu banyak ya. Ya paling banyak itu ya 10.000 ataupun 20.000, itu pun saya lihat-lihat orangnya. Kalau orangnya kira-kira biasanya lancar nih, enak nih, seperti itu ya, saya kasih ya teman-teman, jika itu kurang berbelanjanya. Namun kalau tiba-tiba datang tidak membawa uang ataupun hanya membeli barang sedikit dan tiba-tiba ngambil banyak, saya nggak kasih teman-teman. Lebih baik tuh saya tuh di awal bilang dari awal ya, maaf saya tidak menghutangkan, seperti itu ya. Jadi mereka pun mengerti dan tidak memaksa saya untuk memberikan hutang kepada mereka ya. Untuk menghindari pelanggan berhutang itu kita harus tegas ya teman-teman, jangan iya namun di belakang tuh kita ngedumel gitu, kenapa nggak bayar, kenapa susah bayar, seperti itu ya. Itu kan karena kesalahan kita juga, kenapa memberikannya hutangan tersebut ya teman-teman. Jika di awal kita udah fix nggak ngasih hutangan, ya udah mereka pun nggak bakalan maksa, nggak bakalan ngambil barang saya tiba-tiba ya, seperti itu ya contohnya. Jika memang pelanggan tersebut marah karena nggak dikasih hutangan, kita pun nggak usah baper teman-teman, biar aja deh yang suka ngutang tuh kesana belanjanya ke supermarket ataupun ke warung-warung lain ya. Yang penting kita nggak kena imbasnya daripada belanja terus ke kita dan hanya menumpuk-numpuk hutang, tambah ini sehari gini, tambah segitu sehari ya gitu kan ya. Namun kita lebih baik seperti itu ya, tidak usah berbelanja ke kita deh kalau bikin rese, bikin kita kesel ya teman-teman. Masih banyak kok pelanggan-pelanggan lain yang lebih baik, yang lebih memberikan kita untung ya, karena untung itu karena bukan dari uang saja ya, keuntungan bersilaturahmi, keuntungan dengan mungkin keberkahan, Allah lebih tahu, lebih memahami ya teman-teman, seperti itu ya. Nah begitulah ya teman-teman video saya kali ini, sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya ataupun sekedar hiburan saja untuk teman-teman yang menontonnya ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.